Baru beberapa hari yang lalu Nusa Global sudah wanti-wanti kalau Amerika sedang main politik tenaga kerja yang bisa berbalik jadi senjata makan tuan. Dan sekarang boom, kejadian di Georgia, pabrik Hyundai LG Energy Solution dirazia imigrasi. 300 lebih pekerja Korea Selatan plus beberapa dari Cina, Jepang sampai Indonesia digiring, diborgol, dipajang kayak kriminal kelas kakap. Trump sempat nahan mereka dengan nada khasnya. Hei, sebagian jangan pulang dulu, tinggal sini, ajarin orang Amerika bikin baterai. Ini bukan sekadar tawaran, ini tamparan diplomasi. Seolah-olah tenaga kerja asing diperlakukan bukan sebagai mitra, tapi alat sementara untuk melatih kuli lokal. Dari 475 pekerja, cuma satu yang rela bertahan karena punya saudara di sana. Sisanya? Trauma. Bahkan cerita kondisi detensi lebih mirip penjara kelas murahan, makan di sebelah toilet, tidur di samping bau kotoran. Bayangkan itu dipertontonkan ke dunia. Nah, di level geopolitik ini jadi sinyal bahaya. Presiden Korea Selatan Lee Jae-myung langsung bilang, ini membingungkan, bikin investor mikir ulang. Wajar, karena proyek baterai senilai 70 triliun rupiah terhenti. 8.500 lapangan kerja, baik untuk Amerika maupun Korea, mandek. Bahkan 22 proyek lain di sektor baja, otomotif, sampai semikonduktor ikut ketunda. Trump coba klarifikasi di media sosial. Katanya tenaga kerja asing tetap dibutuhkan, katanya bukan buat nakut-nakuti investor. Tapi ingat, sehari sebelumnya dia ngomong perusahaan asing wajib hormati hukum imigrasi dan pekerjakan lokal lebih banyak. Kontradiktif? Banget. Itulah gaya Trump. Ngomong siang bisa beda sama malam. Sekarang mari kita bongkar lebih dalam. Ini bukan cuma soal pekerja digerebek. Ini soal Amerika yang lagi insecure, takut kehilangan kendali teknologi baterai. Mereka butuh know-how Asia, tapi sekaligus mau mendikte double standard. Di satu sisi, teriak inovasi global, di sisi lain pasang tembok imigrasi. Kalau ditarik ke depan, kasus ini bisa jadi turning point. Korea Selatan pasti nuntut aturan visa yang lebih jelas, bahkan kategori khusus teknisi. Kalau Amerika nggak kasih kepastian, jangan kaget kalau investasi mereka pelan-pelan kabur ke Eropa atau Asia Tenggara. Dan kalau itu terjadi, proyek Green Energy Amerika bisa megap-megap. Jadi apa pelajaran buat kita di Indonesia? Jangan cuma jadi penonton. Karena investor asing bisa main kenceng, tapi mereka butuh kepastian hukum, bukan razia kucing-kucingan. Kalau Amerika saja bisa blunder begini, mestinya Indonesia belajar bikin regulasi yang jelas. Bukan proyek mercusuar yang cuma bagus di brosur. Nah, buat yang masih mikir ini sekadar drama pekerja migran, salah besar. Ini geopolitik energi, ini soal siapa yang pegang kendali masa depan baterai dunia. Dan kalau salah langkah, bisa bikin ekonomi Amerika sendiri keeok.